Oke guys, hari ini adalah video terakhir yang saya buat di tahun 2024 karena besok sudah masuk tahun 2025. Jadi sekali lagi sekarang saya ucapkan selamat tahun baru bagi semua teman-teman yang menonton video ini. Dan kembali lagi, kalau kita ngomongkan yang namanya tahun baru, itu berarti kita ada di penghujung tahun 2024. Banyak hal yang sudah kita lewati tahun 2024. Banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak juga hal yang belum kita lakukan. Dan saya yakin Anda juga mungkin punya apa yang ingin Anda lakukan, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang belum Anda lakukan. Anda bisa tulis di komen di bawah. Tetapi hari ini saya akan sedikit bicara mengenai apa saja yang sudah kita lakukan di Shaka BJJ Academy. Kalau kita ngomong mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, itu adalah suatu hal yang masih sangat amat kecil. Dan menurut saya mengajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu dari tahun 2016 sampai hari ini, kita start very small. Kita start kelas itu isinya cuma 2 orang, 3 orang. Kalau musim hujan kadang-kadang 0, nggak ada yang datang. Dan growing. Menurut saya progres yang kita dapatkan sampai saat ini tahun 2024, ada banyak sekali orang yang latihan, murid-murid yang berkembang dengan cukup banyak. Semakin banyak orang yang tahu apa itu BJJ, apa itu Brazilian Jiu-Jitsu, baik mereka yang startnya untuk sports atau mereka datang untuk startnya untuk self defense atau untuk mengisi waktu luang atau apapun. Sekali lagi terima kasih Anda yang sudah bergabung di Shaka BJJ Academy, ataupun secara nasional kalau Anda yang bergabung di tempat BJJ gym dimanapun di Indonesia. Mari kita majukan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, ya kan? Brazilian Jiu-Jitsu itu satu bela diri yang masih sangat small community. Kalau harapan saya kita bisa berkembang lebih besar lagi di tahun 2025, lebih banyak orang yang mengenal apa itu BJJ, banyak orang yang mau mencoba. Karena sebetulnya banyak orang tuh kepingin mencoba yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, mau coba tahu. Banyak yang tanya-tanya di DM, buat anda yang tanya-tanya di DM, tanya di message, di WhatsApp, kepingin datang, mau coba dan sebagainya, tetapi belum pernah kesampaian mencoba, entah apapun alasannya, ya datang aja, lihat aja dulu di kelas dimanapun. Anda di Surabaya, ada di Jakarta, di Jogja, di mana-mana, di Semarang mungkin, atau di kota-kota lain yang ada klub Brazilian Jiu-Jitsu, datang aja dulu, lihat, nggak usah nyoba, oke? Orang Brazilian Jiu-Jitsu itu pada umumnya ramah-ramah, jadi Anda jangan khawatir. Anda datang, Anda mau lihat kelasnya, bahkan banyak tempat juga yang menyediakan yang namanya free trial. Anda bisa datang, Anda bisa lihat kelasnya, Anda bisa mencoba. Jadi Anda punya pengalaman apa itu Brazilian Jiu-Jitsu. Siapa tahu itu adalah sesuatu yang cocok untuk Anda di jangka panjang. Anda bisa belajar self defense, Anda belajar untuk sport, mau menurunkan berat badan lah, mau badannya lebih sehat, mau anything goes. Oke. Itu harapan saya tahun 2025 Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia bisa lebih berkembang. Oke. Kemudian kita ngomong mengenai pertandingan, banyak orang yang datang Brazilian Jiu-Jitsu untuk sports karena exposure-nya ke sana. Yes. Lebih semoga tahun depan bisa ada lebih banyak pertandingan, lebih banyak kompetisi. Dan baik Anda yang memang atlet atau bukan atlet, menurut saya yang namanya kompetisi itu punya good point. Anda akan belajar banyak dalam proses Anda berlatih untuk mempersiapkan diri ikut pertandingan. Menang kalah itu nomor sekian, nggak terlalu penting sebetulnya, tetapi Anda punya experience itu nomor 1. Kedua, kalau Anda memang sudah memutuskan untuk bergabung ikut di suatu kompetisi, effort. Oke, Anda akan menaruh effort jauh lebih besar, Anda akan belajar jauh lebih banyak. Dan maybe Anda satu dari sekian orang yang memang punya effort, punya passion untuk compete, ya Anda menjadi seorang atlet yang profesional, why not? Oke. Walaupun memang kenyataannya sebagian besar dari orang yang belajar BJJ itu bukan atlet, tapi Anda adalah orang yang menikmati untuk belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan dan unik di BJJ. Oke. Itu 2 poin. Kemudian yang poin berikutnya adalah bagi Anda yang sekarang ini sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu, harapan saya Anda terus belajar. Dan namanya belajar itu kadang-kadang ada fase-fase Anda berkembang pesat, skill Anda maju,
maju terus dan majunya cepat. Sometimes progress itu nampaknya lambat, kok Anda kok kayak stagnan ya, kok nggak maju-maju, teman saya sudah pinter ABC, saya kok teknik satu aja kadang-kadang sulit dan sebagainya. Don't worry, yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu tiap orang mempunyai kemampuan penangkapannya masing-masing. Tiap orang punya waktunya, mungkin yang satu punya waktu seminggu 4 kali, yang satu seminggu cuma sekali 2 kali dan sebagainya. Mang Hatu masih umur 20, masih kuliah, belum mikir kerjaan, belum mikir tanggungan, yang satu sudah berkeluarga. Itu hal yang membedakan. Tidak ada dua orang yang belajar BJJ itu mempunyai status dan posisi yang sama titik awal startnya. Titik start yang berbeda ya otomatis berbeda. Outputnya juga pasti akan lain. Jadi don't worry about that. Belajar aja. Anda ikuti, yang penting adalah satu, Anda meluangkan waktu untuk rutin. Nah, kalau Anda tidak rutin, ya Anda akan susah untuk progres. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda ikut di kelas, usahakan Anda fokuslah untuk Anda melakukan. Kelas BJJ itu paling 1 jam atau 1,5 jam. Oke, kalau yang kelas yang tertentu ya sampai 2 jam. Tapi kalau Anda bisa fokus, Anda akan belajar banyak. Daripada Anda datang, tapi pikirannya masih mikir kerjaan, masih mikir pacar, masih mikir yang lain-lain. Anda nggak fokus, malah majunya perlahan-lahan. Dan tips yang selalu saya omongkan ke murid-murid saya di Saka BJJ adalah tolong punyalah buku catatan. Please punya buku catatan. Kenapa? Kalau Anda menulis itu Anda akan mengingat jauh lebih banyak. Oke. Yang ditulis apa, coach? Minimal Anda menulis apa teknik yang Anda pelajari hari ini. Nah, itu minimal. Kenapa? Prakteknya seringkali saya tanya, minggu lalu kita belajar apa? Blank. Lupa coach. Apa ya minggu lalu ya? Nah, itu kan berarti Anda lupa. Kalau Anda lupa, ya bagaimana Anda bisa melakukan karena Anda lupa. Oke, kalau Anda mencatat itu minimal kan Anda punya pegangan. Oh, saya minggu lalu belajar triangle choke. Kalaupun semisal Anda mau mencari-cari di YouTube lah, Anda mau cari referensi di Instagram lah, paling tidak kan Anda tahu namanya itu apa. Oke, Anda tahu, oh ini triangle chokes. Kemarin saya belajar triangle chokes, Anda tulis triangle chokes. Anda bisa searching ulang. Kalau Anda namanya aja lupa, mau searchingnya dari mana? Ya, itu dan banyak hal psikologis Anda bisa pelajari. Anda bisa cari tahu kenapa kalau Anda menulis itu Anda akan mengingat jauh lebih banyak. Oke, bukan sekedar Anda cuma melihat, bukan sekedar Anda mendengar, tetapi Anda write a note. Anda tulis. Ini apa? Kalau Anda sudah catat poin-poinnya apa? Jauh lebih bagus lagi. Ya, itu yang saya lihat kalau di luar negeri cukup umum bagi murid-murid untuk mencatat. Oke, itu. Kemudian hal yang lain lagi yang mau saya ingatkan adalah yang namanya kesempatan. Oke, kalau orang yang mau mulai belajar BJJ itu banyak yang menunggu timing yang tepat. Oke, ada orang-orang di luar BJJ pun, kita ngomong di luar BJJ lah. Let's say Anda mau memulai sesuatu, mungkin Anda mau buka usaha lah, let's say wirausaha, saya mau membuka sesuatu, atau saya ingin melakukan A, melakukan B, atau mungkin kita ngomong personal goals lah. Anda mungkin mau nembak cewek lah, mungkin Anda mungkin mau melamar pacar Anda mau melakukan A, B, C, hal yang menurut Anda itu penting. Terkadang kita tuh menunggu waktu yang perfect time, menunggu waktu yang tepat. Contohnya ini juga kalau orang mau ikut kelas BJJ, banyak yang saya mau ikut kelas Brazilian Jiu-Jitsu coach, tapi saya mau persiapan fisik saya dulu, saya mau fitness dulu lah, saya mau ini, saya mau itu, atau hal-hal yang lainnya lah. Saya mempersiapkan inilah, saya mempersiapkan itu. Jawaban saya, tidak akan pernah Anda mulai akhirnya. Nah, kenapa ya? Karena kalau Anda menunggu sesuatu yang sempurna, yang namanya sempurna itu akhirnya nggak pernah terjadi. Dan akhirnya tidak kejadian semuanya. Anda tidak akan memulai, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang harusnya bisa Anda lakukan karena Anda menunggu satu kondisi yang sempurna yang tidak pernah ada sebetulnya. Kalau Anda mau ikut kelas BJJ, ikut aja. Mau datang di kelasnya, daftar, beli gi,
beli rasgat, mulai kelasnya. Kalau Anda mau, misalkan mau apa, ya Anda siapkan, Anda survei, Anda datang, Anda pelajari, Anda siapkan, mulai. Kalau Anda nggak pernah memulai, ya nggak pernah mulai-mulai, ya kan? Anda belajar masak telur ceplok yang paling simpel pun, wah saya mau pelajari dulu kok, saya mau lihat video A, B, C sampai nyoba gimana pun, ya nggak akan bisa sampai pada titik Anda mencoba ceplok telur. Anda pecah telur, panasin wajannya, cemplungin, kosong nggak kosong itu nomor 2, tapi Anda coba dulu nyeplok telur. Nah, ikut BJJ sama, Anda nggak dapat waktu yang sampai sempurna, nggak ada. Anda ikut competition. Saya ikut competition coach, nanti kalau sudah blue belt, kalau saya sudah ada stripnya, ada banyak, baru saya ikut kompetisi. Kelamaan juga kadang-kadang. Ya kalau baru sebulan ikut kompetisi, bisa nggak? Ya mungkin susah. Tetapi kalau Anda menunggu sampai, wah saya jago dulu coach, baru saya ikut kompetisi, ya kadang-kadang jago itu seberapa, itu abstrak. Saya punya murid yang less than 6 months, jadi di bawah 6 bulan ikut kompetisi dan juara. Ada nggak coach? Ada. Loh kok bisa? Ya karena realitanya kita tidak pernah tahu lawan kita sejago apa di kompetisi. Kita nggak pernah tahu lawan kita ini ternyata yang daftar orang yang baru ikut sebulan. Anda ikut 3 bulan, ternyata musuhnya baru ikut 1 bulan. Bisa nggak? Ya, bisa aja, ketemu Anda menang. Iya kan? Itu realitanya tuh seperti itu. Anda nggak pernah tahu sebetulnya kondisinya tuh gimana sebetulnya. Anda menunggu yang sempurna, yang paling pas menurut Anda, ya itu tidak akan pernah datang sebetulnya. Kesempatan itu susah untuk Anda temukan. Oke. Dan jangan terlalu lama menunggu terkadang, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Kalau saya tahun 2016, saya tell story, sebetulnya saya membuka kelas di tahun 2016 itu apakah sudah siap coach? Apakah sudah jago coach? No. 2016 itu ceritanya adalah saya buka kelas Brazilian Jiu-Jitsu karena kepepet. Kepepetnya yang pertama, coach saya kebetulan harus pindah tempat kerja, dia harus fokus di kerjaannya yang baru, dia tidak sempat untuk mengajar. Oke. Jadi opsinya ada di tangan saya dan beberapa teman saya yang lain yang waktu itu sudah blue belt. Dan teman-teman saya ternyata mereka belum bisa untuk meluangkan waktu untuk mengajar. Jadi opsinya adalah antara saya nekat. Nekatnya ini bukan nekat yang nol bodoh ya. Nekat dalam artian saya sudah blue belt juga waktu itu. Tetapi apakah siap untuk mengajar? Ya enggak. Ya kan? Learning by doing akhirnya. Saya belajar sambil saya mengajar, saya belajar lagi, saya mengajar, saya belajar, saya mengajar. Tetapi saya memberanikan diri untuk memulai, untuk start sesuatu. Oke. Kenapa? Kalau saya nggak memulai sesuatu, nggak memulai membuka tempat latihan BJJ di rumah saya waktu itu dengan matras yang cuma 2x3 meter waktu itu, ya nggak akan ada yang namanya Syaka BJJ seperti saat ini. Waktu saya mulai dulu juga nggak ada namanya, ya pokoknya latihan BJJ aja, nggak ada mikir akan berkembang seperti saat ini yang muridnya ya sekian banyak dan sebagainya. No, kita nggak pernah mikir sampai sana. Mikirnya cuma gimana latihan BJJ itu tidak berhenti, tetapi saya punya tempat latihan, saya bisa punya teman latihan dan latihan terus, tidak berhenti. Itu aja pemikirannya. Jadi start dari situ, start small, start growing, ya akhirnya bisa berkembang. Oke, tetapi bukan ngawur, bukan berarti pokoknya bondo nekat ngajar. No, ya punya modal belajar juga. Oke. Ya itu hal-hal yang saya rasa jadi refleksi tahun 2024. Oke, harapan saya tahun 2025 seperti saya katakan tadi, semoga BJJ di Indonesia bisa lebih berkembang, BJJ di Surabaya bisa lebih berkembang. Buat murid-murid saya yang masih terus latihan, ya saya harapkan Anda terus berkembang. Harapan saya Anda semua keep on growing, belajar secara teknik, secara personal, secara kepribadian Anda berkembang, bertumbuh lebih baik, secara mental Anda menjadi lebih kuat, Anda punya fokus dan melakukan hal-hal yang di luar BJJ pun bisa berkembang, terbantu dengan apa yang Anda pelajari di Brazilian Jiu-Jitsu. Never give up. Bagaimana Anda melihat leverage, Anda menggunakan leverage yang small jadi menghasilkan efek yang besar, dan banyak hal-hal lainnya yang Anda pelajari di BJJ. Kemudian untuk yang lain-lainnya saya harap itu Syaka BJJ jadi lebih solid, bisa lebih berkembang, ya kan?
ya Something punya cabang dan sebagainya. Itu harapan saya. Secara nasional kalau di Indonesia bisa growing as a sport, as a self defense, as a martial art, itu bisa berkembang dengan lebih luas lagi, dan kita punya koneksi yang lebih luas lagi. Indonesia bisa jadi juara dunia someday, why not? Ya kan, itu berawal dari small dream, dari small dream, big dream. Oke. Dan hal-hal lain yang bagus-bagus saya harapkan itu terjadi di tahun 2025. Meskipun orang ngomong 2025 itu bad years, 2025 itu ya tahun yang jelek lah, secara ekonomi, secara politik, semuanya jelek. Kita punya Tuhan. Kita bilang kalau kita semua orang beragama, kita percaya Tuhan itu menyediakan yang baik bagi orang-orang yang berharap yang baik, bagi orang-orang yang baik, ya kan, dalamnya tujuan yang baik. Saya yakin Tuhan itu membantu kita semua, apapun agama Anda. Saya yakin kepercayaan Anda berdoa, mendoakan hal yang sama. Kita berdoa, kita berharap sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Oke guys, itu harapan saya. Semoga tahun 2025 kita lebih maju lagi. Keep on training and see you all on the mat guys. Us.